Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ataupun memberitahukan cara bagaimana kita dapat melakukan coding Java di Visual Studio Code. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang akan kita ikuti. Yang pertama, kita akan mulai dari download installer Visual Studio Code. Kita bisa pergi ke browser, kemudian kita cari VS Code seperti itu. Kemudian nanti akan muncul yang paling atas, yaitu code.visualstudio.com. Nah, ini kita klik saja. Nah, di sini kita bisa klik download for Windows. Nah, kalau misalnya yang lain, misalnya menggunakan Mac OS ataupun Linux, silahkan sesuaikan sendiri. Tapi di sini karena saya menggunakan Windows, kita akan download for Windows. Nah, ini karena saya sudah pernah mendownloadnya, maka saya akan menggunakan override. Nah, kita klik start download. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, jika sudah selesai, langsung kita buka saja. Kita akan langsung menginstal Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita klik accept, kemudian kita next. Kemudian pilih tempat di mana lokasi Visual Studio Code-nya akan disimpan. Di sini saya akan menyimpan di preferensi saya sendiri. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan di mana tempat Visual Studio Code mau disimpan begitu. Ini kita klik next. Dan di sini kita klik next. Nah, di sini jika ingin membuat desktop icon, silahkan dicentang. Tapi jika di sini saya tidak akan mencentangnya. Nah, kita next. Kita next install. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, di sini kita langsung klik centang launch Visual Studio Code. Nah, kita klik finish. Maka Visual Studio Code-nya akan langsung terbuka. Nah, ini tampilan awal ketika kita pertama kali membuka Visual Studio Code. Awal yang sudah pernah membuka, maka dia tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan install extension pack for Java. Nah, di sini kita silakan pergi ke extension, kemudian silahkan cari Java. Nah, di sini akan muncul extension pack for Java. Nah, ini karena saya sudah pernah menginstalnya, maka di sini tampilannya seperti ini. Namun, untuk teman-teman silahkan klik install, nanti akan muncul. Nanti akan otomatis menginstal yang lainnya seperti Maven for Java, Debugger for Java, Project Manager for Java, dan sebagainya. Silahkan ditunggu. Nah, oke, setelah terinstall nanti akan kita bisa balik ke project. Di sini akan ada tombol untuk create Java project. Nah, di sini tekan saja. Nah, di sini ada banyak pilihan untuk build toolsnya, ada Maven, ada Gradle, Spring Boot, dan sebagainya. Nah, kita akan coba yang no build tools saja. Kita pilih mau ditaruh di mana. Silahkan teman-teman taruh di mana saja. Ini hanya untuk contoh saja. Nah, kemudian setelah memilih di mana kita akan menyimpan projectnya, kita berikan nama projectnya. Misal saya akan membuat Java Learn. Maka dengan Java Extension Pack tadi kita sudah dibuatkan projectnya. Nah, begitu. Berikut dengan library dan sebagainya. Nah, di sini kita masuk ke source, kemudian app.java. Ini adalah main class-nya, main class dari project ini. Di sini ada sistem template defaultnya, yaitu sistem printline hello world. Nah, di sini kita akan coba running. Kita running dengan cara buka terminal. Kita klik new terminal. Kita tunggu sampai terminal terbuka. Nah, setelah terminal terbuka, kita bisa masuk ke CD. Kita akan masuk ke folder src dulu. Nah, baru kita akan menggunakan Java C. Kemudian nama kelasnya yaitu app.java. Oke, tidak ada error. Jika tidak ada error, kita bisa running dengan mengetikkan Java, kemudian nama filenya hello world. Kita berhasil melakukan compile dan juga berhasil melakukan running begitu. Nah, langkah berikutnya, kita lihat satu ya. Jadi kita harus install Git dulu. Jadi Git ini adalah untuk version control. Jadi kita akan download Git-nya terlebih dahulu. Silahkan teman-teman ke browser, kemudian cari Git download. Nah, kemudian di atas ini ada Git for Windows. Silahkan diklik.
Nah, kemudian kita klik download. Nah, teman-teman silahkan download saja installernya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kemudian kita klik open. Maka kita akan langsung membuka installer Git-nya. Oke, di sini kita klik next. Kita akan gunakan default settingnya. Kita akan klik next sampai terinstall. Teman-teman jika mau baca silahkan. Nah, di sini instalasi sudah dimulai, maka kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai, maka kita bisa klik finish saja. Nah, kita masuk kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu kita add dan commit di Git. Nah, sebelum kita bisa melakukan add dan commit, kita harus melakukan inisialisasi di folder project ini. Nah, caranya karena tadi kita masih masuk ke src, maka kita akan mundur satu folder dengan cara cd titik 2 kali. Nah, di sini kita ketikkan git. Pertama kita cek dulu gitnya apakah sudah benar terinstall. Nah, jika muncul seperti ini, jika muncul git dan yang lainnya, ini artinya gitnya sudah berhasil terinstall. Kita bersihkan. Nah, kita klikkan git init. Ini untuk menginisialisasi folder ini untuk agar bisa dilakukan operasi git. Kita git init. Oke, sudah ada pesan initialize empty git repository. Nah, artinya kita sudah berhasil. Kemudian kita git status. Oke, di sini dia akan memberikan pesan no commit yet, untagged files. Artinya ada beberapa perubahan yang belum di-commit. Nah, kita akan git add, artinya kita memasukkan perubahan-perubahan itu dengan kita klik git add kemudian titik. Titik ini artinya untuk semuanya. Kita klik enter. Oke, mungkin ini akan saya pindah ke sebelah kanan. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah melakukan add. Kita bersihkan kembali. Kita akan melakukan setelah kita melakukan add, kita akan melakukan commit. Kita bisa klik git commit, kemudian min m, kemudian kita berikan pesannya apa, misalnya first commit. Oke, kita enter. Oke, di sini sudah dilihat create mode bla 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 bla. Ini artinya sudah ada commit. Nah, dengan commit ini artinya kita sudah memasukkan perubahan yang terbaru ke dalam Git. Nah, misalnya kita membuat perubahan lagi, misalnya kita buat kita buat hello world lagi 2 kali, kita save. Maka di sini ketika kita klik git status, maka dia akan terbaca ada perubahan. Lalu kita bisa lakukan git add lagi, kemudian kita git commit. Pesannya menambahkan baris hello world. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Nah, kita klik. Nah, jika kita klik git status, maka dia akan menampilkan nothing to commit. Artinya tidak ada perubahan yang terjadi pada folder ini, gitu. Nah, jika sudah, kita berhasil melakukan git add dan juga commit. Kita lihat langkah berikutnya. Kita akan coba melakukan push pull GitHub dari VS Code. Nah, teman-teman, selain kita melakukan terminal di sebelah kiri sini, kita akan ada gambar yang seperti branch ini, namanya source control. Ini adalah panel untuk gitnya. Nah, di sini karena belum terbaca karena kita belum reload, kita akan coba reload agar gitnya terbaca sudah diinstal. Nah, karena baru kita akan tunggu sebentar. Nah, karena tadi kita perubahan-perubahan kita sudah di-commit, maka kita tinggal melakukan publish branch saja. Ya. Jadi di sini kita akan, sebelum kita melakukan push ataupun pull, kita harus melakukan publish branch. Kita klik publish branch. The attention GitHub wants to sign in using GitHub. Nah, kita klik allow, nanti kita akan harus sign in dulu di GitHub.
Kita klik open. Nah, teman-teman di sini karena saya sudah login di GitHub di browser ini, maka saya akan langsung dialihkan ke Visual Studio Code kembali. Namun jika teman-teman belum login di GitHub, maka diminta untuk melakukan username juga password di GitHub. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code dan di sini akan muncul pesan kita mau mempublish to GitHub as a private repository atau as a public repository. Artinya jika private kita akan membuat repository ini hanya untuk kita, namun jika public maka bisa dilihat oleh orang lain. Di sini saya akan coba untuk private saja. Di sini juga kita bisa menuliskan nama repository yang kita inginkan. Misalnya saya samakan dengan nama projectnya. Kita klik publish. Oke, kita successfully publish to Ervan Kodri bla bla bla. Artinya kita sudah berhasil melakukan push ke atau publish repository ke GitHub. Misalnya saya akan melakukan perubahan lagi, saya tambahkan 1 baris lagi. Nah, di sebelah sini dia akan melakukan mendeteksi bahwa ada perubahan di Git atau di foldernya. Nah, di sini kita tambahkan untuk ini artinya adalah git add. Nah, kemudian kita masukkan pesannya, misalnya menambahkan baris lagi, misalnya seperti itu. Kemudian kita commit. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik di sini ada synchron change 1, artinya kita melakukan push sekali lagi. Kita push perubahan yang terjadi di file ke dalam repository yang sudah kita publish ke GitHub sebelumnya. Nah, kita sudah berhasil publish ataupun sudah berhasil commit push. Nah, kita akan coba buka buka repository-nya di GitHub. Kita akan coba bagaimana jika terjadi perubahan di misalnya di sininya di GitHub-nya. Kita akan coba ganti misalnya di sini halo dunia begitu. Kita akan commit. Kita klik saja update. Nah, di sini sudah terjadi perubahan di GitHub-nya. Namun di sini belum ada terjadi perubahan. Nah, di sini ketika kita tunggu dia akan muncul tombol synchron change dengan tanda ke bawah. Artinya dia sudah mendeteksi bahwa ada perubahan di repository online-nya. Nah, kita bisa melakukan pull ya, sudah kelihatan pull one commits from origin or master. Kita bisa menarik perubahan itu dari GitHub ke dalam Visual Studio Code kita. Kita klik synchronize. Ini bisa diperhatikan di sini yang awal hello world berubah menjadi hello dunia atau sudah tersinkronis dengan yang ada di GitHub. Nah, kurang lebih begitulah teman-teman untuk melakukan coding Java di Visual Studio Code. Ya, jadi dari mulai dari install Visual Studio Code-nya hingga install Git dan juga cara commit push dan pull-nya. Mungkin jika ada pertanyaan ataupun ada yang ingin ditambahkan bisa komen di kolom komentar. Nanti file link installer Visual Studio Code dan juga Git-nya akan saya taruh di diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.